pasang satu bendel mana? Saya dapat dari Pengadilan Agama Pak, Karawang Pak. Bapak di sini sudah pemalsuan data Pak. Bapak isinya pun ngarang. Siapa yang menggugat? Dan kenapa Bapak dibayar sama mantan suami saya, tapi Bapak di sini seolah-olah Bapak pengacara saya dan Bapak ngarang semua cerita dari putusan di sini. Saksi Bapak semuanya di framing, di setting oleh kalian. Siapa yang menggugat? Bapak, saya tolong dijawab. Curiga dan punya feeling aja gitu, bawaannya pengen ke Pengadilan Agama awalnya gitu kan, ada apa, saya cross check gitu, untuk apa, ngecek nomor perkara ya, ternyata di loket ini sudah selesai, sudah ada putusan bahwa putusan tersebut yang menggugat itu saya sebagai penggugat dengan didampingi dengan 2 PH yang atas nama Rika Lesmana dan Batiar. Nah di situ kan saya kaget gitu, kapan ini berkas masuk gitu, siapa yang yang datang ke pengadilan gitu, dan sidangnya siapa yang datang, saya nggak merasa memasukkan berkas ini, dan saya juga nggak kenal sama pihak tersebut. Bahkan dari si Pengadilan Agama pun sore itu dia langsung kontak salah satu PH Batiar atau Rika itu, saya nggak tahu siapa, dan saya tantangin, saya tunggu di Pengadilan Agama sampai 5:30, saya tungguin nggak ada gitu. Nah akhirnya saya profiling, siapa sih ini pengacara ini gitu kan. Begitu saya sudah dapat buktinya pun putusan salinan, ya saya datang ke kantor Ananta gitu. Pertama sih saya datang hanya bertemu dengan Rika Lesmana, saya minta berkasnya. Kenapa ini bisa seperti ini? Saya tidak merasa tanda tangan kuasa, saya juga tidak beracara gitu. Kenapa sudah ada putusan salinan gitu. Bahkan putusan salinan ini sudah selesai di Juli 2025. Saya tahu 30 Desember gitu. Jadi saya ini aja sih ini kan salah satu celah saya untuk meminta hak anak saya. Jadi hilang kan keperdataan anak saya gitu. Titik celah saya di situ, tapi ternyata kan sudah nggak ada celah lagi gitu. Dan yang bersangkutan juga even untuk minta maaf juga nggak ada. Malah seperti menantang nih si pengacara ini. Kenapa saya bilang menantang? Karena saya sering standby di Pengadilan Agama untuk bertemu 2 ini gitu, yang dimana baru ketemu si Batiar aja yang selalu tetap mata gitu. Ya dia kabur lah, dia menantang gitu, seperti tidak ada merasa melakukan kesalahan. Dan saya juga udah buat laporan di Polres pada saat itu 19 Februari. Ini laporannya saya di unit Krimum sama laporan unit pengaduan PPA. Tapi ya itu ya. Saya juga karena saya tuh datang ke Polres itu jam 2 sore. Itu saya di TikTok dari penyidik A, B, C, D. Itu akhirnya baru diterima itu mau maghrib. Jadi saya seperti di ospek di dalam. Buktinya apa? Terus kenapa harus buat laporan? Dari mana kami percaya? Sampai saya lihatin kan PT yang saya up di TikTok ini gitu kan. Ini loh orangnya sudah mengakui bahwa bahkan saya punya voice note di awal sebelum saya melabrak ini gitu kan. Kenapa harus tidak percaya gitu? Maksud saya kenapa nggak diterima dulu sih gitu? Itu kurang lebih 3 jam gitu. Jadi pada saat dari PPA terus ke Krimum, dan saya juga nggak cross check kalau ini tuh masih labdu. Saya juga sempat komplain, Pak kenapa masih labdu, kenapa nggak langsung LP aja gitu. Mungkin saya mikirnya apa karena saya tidak didampingin sama pengacara gitu, tapi yang penyidik sih bilangnya sama Bu, nggak apa-apa gitu, malah lebih bagus karena kita lebih teliti di awal, jadi kedepannya nanti lebih enak gitu. Ngomongnya gitu ya. Gitu. Tapi setiap saya follow up ke sana seminggu sekali, 2 minggu sekali saya datang ke Polres, dan setiap minggu saya follow up lewat WA, itu tidak ada kepastian gitu. Maksud saya iya pak enggak gitu. Kenapa terakhir itu bilangnya ini lawyer ibu yang terlapornya, jadi kami harus hati-hati gitu. Lawyer pun kalau salah kenapa tidak berani gitu. Saya capek, dimana saya sampai untuk pergi saja kan saya susah ya untuk biaya naik ojek gitu. Tapi kok dari penyidiknya kayak untuk komunikasi saya kerja di WA pun maaf gitu Pak Arif gitu, tidak kooperatif.
slow respon gitu. Beda dengan PPA. Kalau unit PPA tanpa saya minta update-nya pun beliau selalu ngasih update. Sedangkan saya kan yang saya kejar banget ini di Krimum gitu, 2 orang ini gitu. Itu aja sih, dan sampai sekarang belum ada kepastian juga. Itu Saya per minta tanggal izin ke LP per tanggal berapa Bu berarti laporan itu laporan pengaduan 19 Februari. 19 Februari. Iya. Dan info terakhir bilangnya akan dijadwalkan untuk gelar perkara 3 minggu atau 4 minggu yang lalu. Tiba-tiba 2 minggu yang lalu bilang saya kasih kesempatan untuk terlapor yang di Jogja, mantan suami saya itu undangan lagi. Saya yang kok undangan lagi Pak, kenapa sih sesulit itu untuk dari Labdu naik ke LP? Bukti material sudah ada, barang bukti sudah ada gitu, saksi sudah, kenapa untuk sulit sekali untuk naik ke LP gitu. Saya kan ngejar untuk LP karena saya pun kan harus eksekusi gugat nafkah anak dulu di pengadilan agama agar di PPA ini jalan pidananya. Undang-undang baru itu seperti itu menurut dari penyidik. Nah saya butuh LP-nya ini saja belum ada. Kalau yang laporan di PPA itu apa? Penelantaran anak. Oh, jadi 2 laporan gitu ya. 2 laporan untuk mantan suami. Nah, untuk penyelesaian di PPA itu butuh yang soal ini terkait. Ya, saya menjaga harus ada berkas. Maksudnya gini, nanti takutnya kan hakim ya, kan di situ saya sebagai penggugat. Sedangkan adanya hasil putusan kan itu dipalsukan semua ya. Jadi kan saya maksudnya biar ada bukti gitu. Ini loh, walaupun di PA sebenarnya sudah rame kasus saya, informasian, cuman kan saya pengen ada bukti tertulis kan. Gitu. Itu berarti putusan dari PA-nya per 2025, iya. Oh, gitu. Dan saya tahu 30 Desember. Dan di situ pun saya dipersulit untuk mendapatkan hanya putusan salinan. Saya harus datang berkali-kali dan saya harus marah baru saya dapat. Padahal sedangkan katanya itu tuh bisa diminta. Dan akhirnya jeda 2 bulan saya info dari teman Pak minta salinan akta cerainya bisa kok. Dan saya bingungnya kenapa dari pengadilan pun tidak inisiatif biar saya tidak bolak-balik, kenapa nggak dikasih gitu aja gitu. Saya harus marah, saya harus datang berkali-kali, sedangkan keadaan saya pun kan sesusah ini. Untuk pergi saja saya sampai saya jalan kaki ke pengadilan, saya nggak ada ongkos. Kenapa instansi terkait itu kayak mempersulit gitu. Saya di sini cuma nyari keadilan. Anak saya depresi, saya butuh bantuan dari PPA. Saya butuh konseling anak saya. Saya dan anak saya itu sudah dapat rujukan ke RSJ. Mungkin orang dengan gampangnya kan bisa pakai BPJS, tidak segampang itu. Saya sulit untuk mendapatkan jadwal. Untuk kontrol saja saya sulit gitu. Saya harus mengadu kemana. Makanya di situ saya coba memanggil nama Pak Dedi. Saya minta bantuan. Tolong selamatin psikis anak saya bingung. Ibu ini kan dari Juli ya putusannya itu, sementara kan Ibu tahu Desember. Itu emang kalau boleh tahu secara itu hubungan rumah tangganya seperti apa komunikasinya sampai akhirnya Ibu taunya belakangan itu? Saya kan sebelumnya di KDRT, korban KDRT, memang KDRT-nya sudah dilaporkan. Cuman pada saat itu kan kondisi saya juga sempat lumpuh. Saya lengah dan saya juga nggak punya uang untuk ibaratnya Pergi sana sini memantau gitu sidangnya ya gitu. Dan dari Polres ataupun dari pengadilan, kejaksaan itu nggak pernah ada info. Toto ada putusan cuma 1 tahun. Ya menurut saya tidak adil, memang mungkin tidak akan pernah mendapatkan keadilan gitu. Tapi gimana ya? Saya kira sudah selesai di saat itu gitu. Ternyata ini mantan suami saya terus menzolimi saya. Padahal tinggal maksudnya komunikasi saja. Kalau saya juga mau cerai gitu. Tapi jangan seperti ini caranya. Dan saya memberikan efek jerah juga kepada lawyer seperti ini gitu. Jangan sampai ada lagi korban-korban selanjutnya. Karena ya dari ekspresinya pun mereka seperti menantang gitu. Mungkin dipikirnya seperti yang sudah maaf gitu. Karena mungkin tidak ada korban yang berani speak up, itu biasanya mereka itu melakukan intimidasi agar membungkam korban-korban yang mereka itu jadikan korban gitu. Berarti Ibu sama sekali tidak mengajukan dan tidak memberikan kuasa sebenarnya Kenal pun kedua tidak. pengacam. Sama si Rikal sama si Batiar. Itu baru masuk berkas perkara ke PA-nya tuh per bulan kapan tadi Bu? Itu Saya kan nggak Juli tahu. putusannya.
Saya nggak tahu, tahu sudah putusan. Oh. Bahkan dari PA pun sempat ada ngotot-ngototan gitu. Lah kan ibu yang menggugat, ibu sebagai penggugat loh, ini ibu loh. Lah saya kan bingung gitu kan. Saya nggak pernah, sampai saya sempat saya marah, buka CCTV, saya bukannya hadir. Bukannya prinsipal itu minimal 1 kali harus datang hadir di persidangan, saya bilang. Kok bisa ini diputuskan? Saya bilang, mana hakimnya, mana paniteranya? Saya sampai seperti itu. Tapi dari pengadilan agama lepas tangan, malah maaf, ada yang bilang, saya lupa namanya bapak siapa, ibu silakan kejar aja advokatnya. Jadi belum ada klarifikasi resmi dari pengadilan agama ya Bu? Nggak ada. Itu dari isi gugatannya apa aja Bu yang akhirnya bisa sampai merugikan ibu dan anak ibu? Ya dihilangkan semuanya. Hilang yang harusnya. Dihilangkan, dan isi putusannya pun direkayasa, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Makanya saya sempat di-up oleh konten kreator kan, saksi dihadirkan, seperti apa rumah tangganya gitu. Tetangga di Bandung pun seperti itu, ya tidak sesuai. Ya ibu berarti kepengennya ya kalau apa jangan sampai ibu yang menggugat gitu ya. Kalaupun memang harus saya gitu, hak asuh anak yang hak asuh anak ada, dan isinya harus sesuai, KDRT dituangkan gitu. Karena kalau saya tidak sampai urus ini, tidak ada tidak kemungkinan si mantan suami saya entah kapan itu waktunya dia akan, apalagi saya sempat penjarain dia, pasti dia akan intimidasi saya, atau entah saya di mana saya dipukul lagi. Ini kan bentuk supaya, maksudnya saya sudah nggak punya keluarga, ini bentuk jaga diri saya gitu, jangan semena-mena gitu. Mungkin selama ini kan saya diam, dan sebenarnya bukan itu aja, saya juga dapat pelecehan dari mantan suami yang belum saya laporkan gitu. Ada berapa anak? Dari mantan suami ini satu, Satu. umur 8 tahun, laki-laki. Oh. Selama berumah tangga itu suami gimana terhadap Tidak anak? menafkahi Sama sekali. sama sekali, hanya dapat bantuan dari ibunya, itu juga ala kadar, itu kan bukan nafkah ya, itu sedekah. Jadi harus dipahami juga keluarganya kalau mengerti agama. Sudah berapa tahun Bu berumah tangga itu? Saya nikah 2017, saya melaporkan KDRT itu 2023. Tapi yang pelecehannya belum saya laporkan, makanya saya mau masukkan juga nanti di laporan sekarang. Itu berarti anak dari ibu atau mantan suami? Pernikahan yang kedua ini yang terlapor Doni Marman, anak 1, 8 tahun. Soal tadi kondisi Dia sama sekali tidak tidur karena dia selalu waspada, takut orang tersebut datang, karena memang sudah ada teror juga. Saya juga nggak tahu kenapa, saya kan dibantu sama teman-teman, ditempatin di sini, cari yang ada security-nya itu biar aman. Ternyata kita juga sudah ke tracking, jadi anak saya pun ya sewaktu-waktu ya lebih banyak kambuhnya gitu. Bahkan dari psikiater dari rumah sakit pun, Bu ini urgent gitu, harus segera dibawa ke sana karena depresinya sangat aktif sekali gitu. Yang jadi korban itu kakaknya, dia berdarah-darah dipukulin, jadi seperti bukan anak kecil pada umumnya, tantrumnya gitu. Jadi dia benar-benar seperti adegan bapaknya itu pada saya gitu. Terus baik bapaknya ke anaknya juga ada tindakan kayak gitu atau enggak? Saya nggak tahu sih, karena saya waktu itu saya kerja gitu. jadi anak tersebut menyaksikan Iya. bapaknya pas Dan itu saya tidak ada berantem di saat menurut dokter sih ini maksudnya mungkin anak ini sering melihat ibunya di KDRT, tapi yang membuat memorinya tersimpan itu yang kejadian terakhir, karena saya tidak ada berantem. Saya mau tidur sama anak saya, dan saya pun pintu sudah dikunci, saya pikir dia pulang ke orang tuanya. Di tangga terakhir ada suara kaki, itu saya langsung dihajarin habis-habisan gitu. Dan pelecehan pun saya tidak pernah cerita apapun ke anak. Ternyata anak pun menonton saya pada saat saya tanpa busana selai pun, hanya cara dalam. Saya dipertontonkan di depan warga, RT, Babinsa, dan saya mendapatkan bentakan dari RW. Dan itu saksinya juga ada, Pak RT-nya pun bersaksi mengiyakan karena dia nonton.
Bahkan dia malah terus menghampiri saya, mendekati saya sampai jarak 1 meter. Saya teriak, tolong stop. Sekarang logika saja, kalau saya ODGJ, apakah layak seperti itu kan gitu. Jadi itu mantan suami saya sendiri. Dan itu yang bikin saya semakin Ibu ketika tahu ibu ada putusan yang sepihak ini sempat mempertanyakan ibu ke mantan suami atau pihak keluarganya gitu? gak ada. Mereka kabur sebelum membuat pemalsuan data ini. Mereka pindah kota diam-diam. Handphone saya juga diambil, saya nggak bisa akses lewat WA, jadi saya cuma SMS. Saya bilang saya capek, saya bisa mati nih kalau tolong saya bilang, tapi jangan dibales. Tanpa sepengetahuan saya pun mereka melaporkan itu. Saya disiksa membabi buta dari jam 9 malam sampai setengah 1. Itu berarti sempat dikerem berapa lama sih? Lumayan. Sebenarnya dari Polsek Padalarang itu sudah kepung rumah dari setengah 3, tapi mantan suami nggak buka pintu. Pada akhirnya saya ditelepon dari pihak Kapolres, itu nggak apa-apa, keluar aja. Kami di depan pagar, kami tidak pulang dari semalam gitu. Ibu pura-pura buang sampah, ibu nerobos, nggak usah pakai kerudung, buka semua. Ya akhirnya kan saya pakai baju pendek, saya lebam-lebam saya lihatkan, ya langsung dikepung, langsung dia angkut semuanya. Bahkan saya pun dibawa gitu. Itu yang pas proses pidana ya berarti? Pas pidana. Itu berapa lama sih Bu waktu itu dapat perlakuan kekerasan itu, terus sempat dikurung kan nggak bisa beraktivitas, itu berapa lama? Sebenarnya saya dapat kekerasan itu sebelum nikah. Cuman karena saya sudah, jadi polanya tuh seperti membuat saya rasa takut, terkungkung. Sampai saya bilang ke ibunya, Bu, yuk kita cek ke psikiater bareng-bareng biar tahu yang gila siapa, yang sakit siapa gitu. Karena saya capek, saya nggak jadi setiap saya kabur kemana itu pasti kayak sekarang deh ke trekking gitu. Jadi akhirnya ya udah deh, terpaksa saya nikah. Mungkin kalau sudah nikah nanti dia ada bosannya, dia tidak ada ambisi lagi, saya bisa dengan mudahnya lepas dari dia. Ternyata sampai akhirnya bisa melahirkan anak Iya. pertama. Jadi itu. polanya tuh ya itu abuse psikis, mental, sama finansial gitu. Jadi dibuat bener-bener saya tuh nggak bisa, ya nggak ada kekuatan. Apalagi saya kan, dia tahu ya saya sudah sebatang kara gitu. Terus selama berumah tangga ibu bekerja juga atau hanya Saya ibu dulu kerja. bekerja? Sebelum Suami kenal dia juga saya lama di bank mantan suami kerja. kerja juga. Oh.